Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Novarona. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menganalisa data atau sebuah data menggunakan tools Voyant dan Gephi. Nah, untuk yang pertama kita mungkin ke tools Voyant dulu. Nah, di sini saya sudah melakukan analisa data tersebut. Nah, tentang tulus kepada rakyat. Nah, di sini outputnya, lalu ada grafik atau tren. Mungkin saya akan menjelaskan tutorial dari awal ya. Oke, sebelum itu kita close dulu. Nah, sebelum itu kalian wajib menyiapkan sebuah data. Nah, untuk data saya tersendiri judulnya yaitu data tulus mengabdi untuk rakyat. Nah, di sini untuk data saya mencarinya menggunakan scraping dengan bahasa Python dengan data 100. Jadi hanya 100 username dan isi tweet. Jadi ini isi Twitter. Contohnya user 46, semangat tulus patut dicontoh oleh pejabat lainnya. Nah, ini untuk data yang dimasukkan ke Voyant. Lalu untuk bagian Gephi, di sini juga sama 100 data dengan isi tabel, source, target, dan interaksi. Jadi semisal user 35 meretweet si user 4. Nah, jadi nanti tuh kita bakal menganalisa berapa user mana sih yang paling banyak melakukan interaksi gitu. Mungkin sekarang ke Voyant dulu kali ya. Nah, setelah disiapkan yang data tersebut, kita upload. Lalu masukkan data berupa CSV atau Excel. Nah, di sini otomatis setelah menginput atau memasukkan sebuah data, si Voyant itu otomatis mengeluarkan output sebuah data tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian cirus, kata tulus adalah kata yang paling banyak. Nah, untuk datanya 81 kata yang keluar. Lalu yang kedua kata rakyat, lalu kata bantu, dan kata untuk, warga, dan seterusnya. Nah, di sini kita juga bisa melihat nih tren atau grafik. Misal nih, untuk warga kan untuk tulus. Misal untuk warga, rakyat, bantunya kita hapus dulu. Nah, di sini kita bisa lihat nih bahwa grafik untuk kata tulus itu adalah kata yang sering keluar. Nah, jadi sinkron grafik di bagian cirus dan grafik bagian tren. Nah, untuk kata selanjutnya mungkin seperti untuk, rakyat, bantu, dan warga. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih berapa banyak sih kata yang sudah keluar untuk
kata tulus yaitu sebanyak 81 kali, dan rakyat 42 kali, dan kata untuk 30 kali, dan seterusnya mungkin. Nah, untuk kata di sini kan judulnya data tulus mengabdi untuk rakyat. Jadi lebih apa ya disebutnya, kayak khususnya untuk ke pelayanan publik kali ya. Jadi kan kita bisa ngelihat nih kata bantu, sukarela, lalu apalagi ya, kepedulian nih. Nah, kata di sini tuh bisa sebagai nilai positif lah untuk rakyat tuh ke pelayanan publik itu. Jadi kita bisa ngelihat nih, oh bahwa si pelayanan publik itu beneran tulus, lalu sukarela dan sangat menginspirasi gitu. Nah, di sini kita bisa ngelihat tren-trennya. Nah, untuk bagian cirus kita mungkin bisa mengatur biar lebih jelas kata apa aja sih yang mungkin gak kelihatan. Nah, kita bisa bagian termsnya. Nah, di sini tetap ya untuk kata tulus itu yang paling banyak keluar. Nah, mungkin sekian untuk tutorial menggunakan Voyan. Selanjutnya mungkin untuk ke tutorial menggunakan Gepy. Oke, selanjutnya setelah menganalisa sebuah data teks di Voyan, kita akan menganalisa suatu data jaringan menggunakan Gepy. Nah, kita buka dulu Gepy-nya. Sebelumnya, seperti biasa, kita harus menyiapkan sebuah datanya dulu. Setelah itu, kita open file datanya. Lalu open. Nah, untuk di bagian sininya pastikan datanya sudah tersusun rapi seperti source, target, dan interaction. Nah, untuk data saya hanya 3 tabel saja. Nah, untuk di bagian sini kita bisa lihat nih, di bagian nodes ada 50 nodes dan edges dan 100. Oke. Nah, untuk hasil sementara datanya seperti ini. Kita pilih layout, lalu run. Nah, jika sudah tidak bergerak lagi, kita stop. Lalu pergi ke bagian statistik. Nah, untuk di average degree-nya kita running karena kita akan bermain di bagian nodes dan edges. Lalu running. Oke.
lalu PageRank untuk menentukan siapa sih yang paling banyak berkontribusi di sebuah data ini, lalu modularity. Nah, setelah itu kita ke bagian nodes dan bagian unique Q atau warna. Mungkin kita ubah warnanya dulu ke warna biru kali ya. Oh, terlalu terang. Oke. Lalu ke partisi kita pilih degree. Nah, kita bisa lihat nih, untuk warna pink kontribusinya tuh 26%, lalu warna hijau 18%, dan seterusnya. Kita apply. Nah, langsung berubah warnanya. Lalu ke bagian ranking. Untuk ranking mungkin tidak perlu. Lalu ke bagian size, pilih degree. Nah, di sini untuk min size-nya 1, ininya 100. Coba kali ya kita apply. Nah, otomatis muncul sebuah bubble yang menampilkan data yang paling banyak berinteraksi atau akun. Setelah itu ke bagian label color. Kita coba sekalian belajar. Lalu degree tidak ada respon. Untuk ke bagian text degree, untuk min size kita, ini untuk teks. Nah, kita langsung munculkan teksnya dulu ya, supaya kelihatan nih. Nah, untuk di bagian teks kita centang bagian ID, label, dan degree. Jadi kita akan menampilkan akun-akunnya. Nah, kan otomatis muncul. Nah, setelah itu kita ke bagian label size. Untuk min size, kira-kira yang paling kecil tuh ukurannya 1, dan paling besar kontribusinya mungkin 20 kali ya. Oke, kita perkecil. Nah, di sini bisa kelihatan nih. Oke, sebentar. Kita ubah lagi ke 15. Lalu untuk teks, kurang menarik ya warnanya. Nah, mungkin warna ini aja kali ya. Warna hitam.
Kita coba apply. Lalu untuk teks mungkin kebesaran kita coba 10 aja. Lalu kita ubah warna supaya lebih jelas. Nah, mungkin coba kita mungkin saya bisa simpulkan ya, untuk hasil analisa sebuah jaringan interaksi ya, untuk interaksi yang paling banyak itu user 27 sebanyak 8 kali interaksi, mau itu retweet atau mention. Lalu yang kedua user 43 sebanyak 7 kali interaksi. Lalu user berapa nih? Kelihatan. Lalu user 40 sebanyak 6 kali. User 16, user 26. Jadi sama-sama melakukan interaksi sebanyak 6 kali. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan ya terkait analisa data tersebut. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ありがとうございました。